Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam datang ke Indonesia, disambut oleh salah satu menteri dan Mas Pram mewakili Indonesia. Apakah ini pertanda akan hadir atau menghidupkan PKI kembali di Indonesia, atau ini hanya sebuah negara harus berkomunikasi dengan negara lain? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menjadi ancaman atau ini hanya sebuah tradisi penyambutan saja? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Partai Komunis Vietnam. Hadir Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Komunis ke Indonesia. Namanya To Lam. Posisinya Sekjen itu tidak di bawah, tetapi di atas. Beliau membawahi berbagai hal yang terjadi di Vietnam. Jadi tidak cukup dia itu hanya sebuah sekjen partai, tapi semuanya dikendalikan. Presiden di bawahnya, partai di bawahnya, dan MPR di bawahnya. Intinya ini adalah berbeda dengan Indonesia. Dan kehadiran di Indonesia itu disambut dengan meriah. Sekjen PKV tersebut disambut dengan meriah. Nanti akan bertemu dengan Pak Presiden, ketemu Ketua DPR, MPR, DPD, dan sebagainya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Apakah kehadirannya adalah menjadi ancaman terhadap perpolitikan di negeri ini karena pernah membuat catatan negatif terhadap Indonesia, atau ini adalah kunjungan bilateral, karena memang kalau di Vietnam itu adalah komunis, maka harus dihormati. Pertama kita baca di FIFA, judulnya Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam kunjungi Indonesia. Selanjutnya kalau kita bergeser ke Tempo, judulnya Sekjen Partai Komunis Vietnam tiba di Indonesia disambut Trenggono dan Pramono Anung. Bergeser ke Antara, judulnya Sekjen Partai Komunis Vietnam tiba di Jakarta bertemu Presiden Senin. Dan yang terakhir adalah di Kompas, Sekjen Partai Komunis Vietnam tiba di Indonesia disambut Pramono dan Menteri Kelautan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang FIFA dan kita tambahkan dengan yang lain. Nanti kalau ada yang menambah, maksudnya cocok. Ini adalah salah satu berita yang jarang kita baca di FIFA. Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam kunjungi Indonesia. Jakarta, FIFA, Sekretaris Jenderal, Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, PKV, Partai Komunis Vietnam. Nah, kalau di situ PKI. To Lam beserta Ibu Ngo Quong Ly tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu. Jadi sekali lagi, ini coba kita melupakan yang dahulu, tapi ini adalah yang terjadi pada saat ini. Meskipun boleh kemudian bertanya-tanya, ada apa ya? Mengutip keterangan tertulis di Biro Pers, Media dan Informasi Sekretaris Presiden, kedatangan Sekjen PKV ke tanah air dalam rangka kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Jadi ini yang menjadikan semangat untuk datang ke Indonesia. Hubungan diplomatik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambut kedatangan keduanya.
Kemudian ada juga Duta Besar Republik Sosialis Vietnam. Nah, ini Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia, Pa Van Tong. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam, Denny Abdi, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Jadi sama-sama duta besarnya hadir. Tampak pula pasukan jajar kehormatan, korps musik, korpsik, serta dentuman meriam yang turut menyambut dan mengiringi Sekjen PKV beserta istri menuju kendaraan. Dari bandara, Sekjen PKV beserta delegasi melanjutkan perjalanan ke hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. Kunjungan kenegaraan Sekjen Tolam dan istri di tanah air berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 9 sampai 11 Maret 2025. Pada esok hari, Sekjen Tolam diagendakan untuk menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain pertemuan dengan Presiden, selama di tanah air, Sekjen PKB juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan. Adapun kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama bagi Sekjen Tolam sebagai Sekjen PKV. Momentum kunjungan ini diharapkan dapat memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam. Nah, jadi itu kan terlihat bahwa ada kunjungan ke berbagai tempat yang hal itu menjadikan orang, oh itu maksudnya. Dalam sistem tata negara Vietnam, posisi Sekjen PKV, nah ini, posisi Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari 4 pilar pimpinan negara, yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Senat. Jadi posisinya sangat tinggi. Apakah ini pertanda akan hadir Partai Komunis Indonesia lagi, atau ini hanya bilateral sebagaimana yang kami sampaikan tadi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa terjadi semacam kerjasama antara Indonesia dan Vietnam semenjak 70 tahun. Rasanya kunjungan ini, Tolam sebagai Sekjen PKV, adalah bermakna karena pertempatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Itu yang perlu menjadi catatan. 70 tahun. Jadi kalau 70 tahun itu, taruhlah ini 2025, maka semenjak 65 itu terjadi diplomasi. Maksudnya hubungan diplomatik yang antara Indonesia dan Vietnam. Atau bahkan sebelum 65 ya, semenjak 55. Karena sekali lagi sudah semenjak 70 tahun. Oh iya betul 65. Mungkin semuanya bertanya-tanya, ini kan lagi seru-serunya, waktu hot-hotnya yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi bahwa itulah sejarah yang terjadi di negeri ini dengan Partai Komunis di Indonesia, tapi bahwa ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Hal itu perlu dilakukan komunikasi. Adapun terkait dengan yang terjadi di Indonesia, waktu itu adalah catatan merah, catatan buruk, maka ini bisa menjadi analisa yang kedua. Bahwa Partai Komunis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, PKI, itu pada pemilu 1955, dia menjadi peserta pemilu, dan selanjutnya, dan dia menjadi bagian dari pemerintah. Tapi ketika ada G30 SPKI, maka Super Semar melarang untuk hidup dan negara melarangnya. Sekali lagi, itu sebuah catatan kelam dahulu. Hanya saja ketika hadirnya
Sekjen PKV, Partai Komunis Vietnam di sini menurut saya bukan dalam rangka untuk menghidupkan kembali, tapi yang lebih utama adalah hubungan diplomatik. Meskipun boleh saja seseorang mempunyai pikiran yang lain. Apa bedanya? Tetapi bahwa sebagai negara yang berdaulat dan sudah mempunyai regulasi, tentunya Indonesia dan Vietnam berbeda. Dalam paradigma berbangsa dan bernegara, paradigma melihat partai komunis. Tetapi bahwa diplomasi terhadap apapun negara, bentuknya seperti apa, itu adalah perlu, karena Indonesia adalah negara yang hidup bersamaan berdampingan dengan negara yang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana sebenarnya nanti sesudah bertemu Pak Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD, dan lain sebagainya, apakah akan berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di negeri ini, bahkan terkait dengan ancaman hadirnya hidupnya kembali komunis. Menurut saya jauh panggang dari api, bahwa mungkin orang-orang komunis akan berpikir terkait dengan hal itu, maksudnya bersemangat untuk menghidupkan kembali. Tentunya tidak semuanya, sebagian, tetapi bahwa Indonesia sudah mempunyai aturan terkait seseorang atau kelompok atau perserikatan untuk hidup di negeri ini. Kalau bertentangan dengan hal yang prinsip untuk negeri ini, pasti akan berlawanan dengan rakyat semuanya. Meskipun misalkan ada hubungan diplomasi yang positif, apalagi ditampilkan sesudah Indonesia dengan Vietnam berdiplomasi. Sehingga kalau menurut saya tidak usah dikhawatirkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi dengan Sekjen Partai Komunis Tolam, Sekjen PKV yang mempunyai kekuatan di atasnya Presiden, Perdana Menteri, Ketua Senat di PKV itu sendiri. Itu adalah sebuah kunjungan yang menurut saya ya bagus, tinggi, dan tidak harus masyarakat Indonesia berhadapan-hadapan. Bahwa catatan kelam dahulu menjadi sebuah catatan, tetapi mungkin yang terjadi antara Partai Komunis di Indonesia dengan di Vietnam mungkin agak berbeda, atau mungkin ada kemiripan ketika dihubungkan dengan misalkan rakyat atas nama rakyat begitu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan hadirnya Tolam dengan istri Sekjen PKV Partai Komunis Vietnam yang mau datang ke Indonesia. Sudah datang. Besok bertemu dengan Presiden dan bertemu dengan Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua atau Perdana Menteri. Semuanya akan ditemui yang bisa, dan yang lebih penting adalah ini Sekjen yang mempunyai nama besar tadi akan melakukan hubungan diplomasi yang lebih bagus. Semoga saja terhindar dari tema isu fitnah Partai Komunis Indonesia, atau terhindar dari keinginan-keinginan negatif perongrong persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pecinta masa depan negeri, itulah yang terjadi dengan PKV. Tidak ada semangat untuk menghalang-halangi datang ke Indonesia, tapi mungkin orang Indonesia datang ke Vietnam suatu saat, tentunya suasana budaya dan lainnya agak berbeda, apalagi dengan tema yang kita ungkapkan, bahwa sistem tata negara Vietnam yang menampilkan Sekjen PKV sepertinya di atas segala-galanya, ini sebuah catatan bagi
warga negara Indonesia untuk belajar tentang demokrasi, mana yang terbaik untuk mendampingi mengawal masyarakatnya, tentunya mana yang terbaik. Adapun sekali lagi fitnah yang biadab dahulu itu harus menjadi pijakan untuk menjadi lebih baik, dan semoga hal itu tidak dijadikan isu untuk menjatuhkan seseorang. Semoga bermanfaat menjadi referensi kita bersama. Sekjen PKV Partai Komunis Vietnam datang ke Indonesia, semuanya akan menyambut dengan sambutan yang berbeda. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.